Nah, pemirsa, putusan MK terkait batas usia capres-cawapres ini berbuntut panjang ya, Ali. Dan setelah kemarin juga Anwar Usman diberhentikan, sekarang Ketua Umum PDI Perjuangan akhirnya mengungkapkan keprihatinannya terhadap manipulasi hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi jelang pemilu 2024. Kita akan membahasnya pagi ini dan sudah bergabung bersama kami ada Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat pagi Mas Aiman, Bang Effendi. Saya mau ke Bang Effendi dulu kali ya ini. Anggi, sehat dan Anggi. Ya, Bang Effendi, ini dikatakan Bu Mega prihatin ya terhadap manipulasi politik hukum yang terjadi saat ini di Indonesia. Anda melihatnya ini sebagai bentuk manipulasi atau bagaimana sebetulnya masyarakat menghadapinya? Karena kebetulan baru saja ada survei dari indikator politik yang menyebut bahwa ternyata ada 42% masyarakat Indonesia itu tidak bermasalah dengan adanya dinasti politik. Ya, tentunya saya harus melihatnya secara lebih luas untuk 3 hal. Yang pertama, sudah saatnya PDI Perjuangan itu untuk keluar menyatakan sesuatu ya. Jadi banteng itu nggak boleh cengeng, ya kan? Terjadi sesuatu yang mengejutkan bagi mereka pada 19 sampai 25 Oktober pada saat pendaftaran capres-cawapres ke KPU itu ya. Kan sebelumnya mereka masih membayangkan bersama dengan katakanlah Bapak Joko Widodo gitu. Nah, tentu saja mereka harus menyatakan sesuatu. Yang kedua, pernyataannya bagus kalau menurut saya. Jadi jangan hanya dilihat untuk PDI Perjuangan, bagus untuk semua koalisi peserta pemilu. Nah, yang ketiga, kalau secara khusus tadi Aldi menyorot soal manipulasi, walaupun rakyat misalnya tidak ada 42% tidak bermasalah dengan itu, ini mau saya bagi dua nih. Bagian yang pertama adalah ada survei Kompas pada waktu itu, Litbang Kompas yang menyatakan rakyat menyebutnya dinasti politik loh. Ketika mereka memberi label dinasti politik itu, artinya ya ada persoalan dengan itu. Dan ditambah lagi, kalau kita tahu survei yang sama, indikator politik itu pada tahun lalu menyatakan 62,9% rakyat itu takut menyatakan pendapatnya gitu. Itu penting loh selalu diingat, karena itu tahun lalu baru ya, bulan April tahun 2022, dan belum ada pembaruan terhadap hal itu. Jadi itu mau saya garis bawahi berkali-kali. Karena itu saya mau mengatakan bahwa peringatan tentang manipulasi ini ya, baik karena adanya pelanggaran yang sudah dinyatakan oleh ketua atau putusan Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi, maupun apa yang menjadi keresahan dari para tokoh-tokoh bangsa yang belum lama berkumpul bersama-sama di kediamannya Gus Mus, itu baik untuk seluruh bangsa dan seluruh koalisi gitu. Oke. Dan Mas Aiman, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Effendi, dan kemudian juga kemarin kita sempat menyaksikan bagaimana Ibu Mega akhirnya bersuara. Dan dari pandangan Mas Aiman sendiri, apakah sebetulnya ini menunjukkan secara halus begitu bahwa Ibu Mega ingin menyampaikan bahwa ada etika politik ketika menghadapi pemilu ini, terlepas dari posisi Presiden Jokowi sebagai presiden, namun sebagai kader partai. Bagaimana Mas Aiman? Iya, yang harus kita perhatikan kemarin hari Minggu ya, 12 November 2023 ada 2 peristiwa penting sesungguhnya. Yang pertama, selain tadi yang disebutkan oleh Anggi tadi ya, terkait dengan pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, juga jangan dilupakan bahwa ada pernyataan sejumlah tokoh bangsa yang kemudian menamakan diri Majelis Permusyawaratan Rembang, mengadu atau istilahnya wadul ke Gus Mus ya, Kiai Haji Mustofa Bisri di Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan kegelisahan, kegundahan, ketidaknyamanan mereka, para tokoh bangsa ini, terkait dengan situasi politik yang terjadi pada saat ini. Nah, ini menjadi hal yang penting. Saya bacakan ya. Salah satunya adalah istri dari mendiang Nurholis Majid, Cak Nur, Ibu Omi Komariah, yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diperjuangkan reformasi 1998 tidak ditunaikan sungguh-sungguh oleh penguasa saat ini. Bahkan nepotisme kekuasaan dipertontonkan terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali. Ini memperlihatkan kekuasaan bisa menutup hati nurani seseorang. Ini pernyataan yang sangat kuat dari
tokoh bangsa. Ada juga dari tokoh-tokoh bangsa yang lain juga menyuarakan hal yang senada dari Pak Gunawan Muhammad, ya, Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi kegelisahan, kegundahan bersama-sama. Dan Ibu Megawati beberapa jam berselang juga di Jakarta menyampaikan sejumlah kekecewaannya terkait dengan apa yang terjadi pada situasi politik saat ini. Dan ini menjadi poin penting bagi kita untuk merefleksi diri. Ada apa sesungguhnya yang terjadi pada Pilpres, pada pemilu 2024 nanti yang prosesnya sudah dimulai dari hari ini. Ada berbagai kejanggalan, beberapa kejanggalan sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan ini menjadi catatan kita bersama. Semoga, ini catatannya, semoga ada perbaikan ke depan. Sehingga bukan lagi hal-hal yang kita lihat janggal, kita lihat gelisah, gundah yang kita lihat ke depan nanti. Jangan sampai itu terjadi dan berkepanjangan. Mungkin kemudian yang buat kita semakin resah adalah tadi seperti kata Bang Effendi bahwa majority banyak juga masyarakat yang kemudian sebetulnya masih belum tahu bagaimana menyikapi hal ini. Begitu mereka masih takut untuk menyuarakan pendapat yang berlawanan gitu. Nanti kita akan bahas terkait dengan majority masyarakat yang tidak tahu harus di posisi mana, bersikap seperti apa, tapi nanti usai jeda